Oke, baik teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Angelia Amrona Ayu dengan NPM 24 13025034. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membuat video ya tentang transformasi dua dimensi gitu. Dua dimensi dari tugas yang sudah diberikan di V-Class. Nah, di sini ada spreadsheet yang sudah ditugaskan oleh Pak Febi sebelumnya tentang transformasi dua dimensi ya. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang alur pengerjaannya gitu. Nah, yang dimana itu di sini saya menggunakan titik awal, titik A itu menggunakan 34, dari 3,4 X-nya 3 dan Y-nya menggunakan 4 atau X0, Y0. Kemudian W-nya dan H-nya sudah ditentukan oleh Pak Febi ya, 4 dan 6. Nah, cara mencari titik B, C, dan D sendiri ini, kita menggunakan rumus yang ini, yang ada di bawah ini, yang sudah saya tuliskan ya, sudah saya buat. Nah, titik A itu kan merupakan X0 dan Y0 ya, di mana X0 adalah 3 dan Y0 adalah 4. Nah, sedangkan B-nya ini merupakan X0, artinya 3, ditambah dengan W atau 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, dan di X adalah 7, kemudian yang bagiannya adalah Y0, jadi 4, jadi 7 per 4. Kemudian yang C juga, X0 plus W. X0 merupakan 3, plus W sama dengan 4, sama dengan 7. 3 tambah sama dengan 7 ya. Kemudian Y0 ditambah H. Y0 4 ditambah H. 6. 4 tambah 6 sama dengan 10. Begitu juga dengan yang D. X0 3, kemudian Y0 ditambah H. Y0 ditambah H sama dengan 10. Berarti ini 3 per 10 atau 3,10. Sudah kita temukan keempat titiknya. Titik A, B, C, dan D. Kemudian kita letakkan di bagian grafiknya, dimana 3 per 4 ini titik adalah titik A, kemudian 7 per 4 adalah titik B, kemudian 3 per 10 adalah titik D, dan yang terakhir titik C, kebalik, titik C ini adalah 7 per 10. Bisa kita lihat ya, ini disamakan saja sesuai dengan titiknya. Nah, setelah itu kita buat matriksnya, matriks dari titik-titik yang sudah kita buat, atau titik-titik yang sudah kita tentukan gitu teman-teman. Di mana ada titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Nah, di sini titik awal ini yang sudah ketemu tadi ya. Titik awal kan 3 per 4, kemudian titik B kan 7 per 4 nih. Nih, 7 per 4. Sama ya. Kemudian titik C 7 per 10. Kemudian titik D 3 per 10. Nah, sama ya guys. Setelah itu, kita buat seperti ini. Kita buat matriks ordo 3 kali 1 ya. Ini ya, berordo gini. Kemudian ini kita tentukan dulu SHX, SHY, rotasi, dan juga translasi balik. Di sini saya menentukan, ini bebas ya teman-teman angkanya. Untuk SHX ini saya membuat angka 2, dan SHY saya membuat angka 1. Rotasi adalah 90 derajat, dan translasi balik itu minus 5 dan minus 8. Dimana si titik A, kita lihat dulu titik A, jadi semua titik itu punya penjabaran matriksnya masing-masing teman-teman. Misalnya nih, kita lihat titik A. Titik A itu, ini kita punya matriks ya. Nah, ini nilainya dari sini teman-teman. Sebentar, nah dari sini. Jadi misalnya kita ingin mencari yang garis awal dulu nih, yang kotak awal di bagian translasi. Kita menggunakan rumus ini. Ini merupakan rumus tetap ya. 10 TX 01 TY 001. Jadi kita ubah hanya bagian ininya saja. Di mana TX atau SHX itu adalah min 5 ya, kita buat dari di sini. Sorry, ini belum saya tuliskan ya teman-teman untuk TX dan SHY-nya. Sebentar, saya tuliskan dulu. Nah, translasi balik. Nah, translasi balik ini sama aja kayak ini teman-teman. TX biar mungkin lebih enak gitu ya. TX-nya itu minus 5 ya. Ini bebas angkanya. Kemudian T-nya itu minus 8. Itu.
Itu ya teman-teman ya. Ini sama aja ya, sama kayak translasi balik. Kemudian ini bisa kita cek lagi di bagian sini. Ini kenapa kok 1? Karena dari rumusnya. Kenapa kok 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, dan 1? Ini karena emang dari rumusnya. Jadi kita hanya mengubah bagian TX dan TY-nya saja, begitu ya. Ini untuk kotak yang pertama. Jadi ini nih hasilnya nih teman-teman. Kita pakai angka yang sini. Dan perlu diingatkan kembali bahwa angka ini bebas. Gitu ya. Bahwa angkanya ini tuh bebas. Nggak ada aturan mau berapapun gitu, nggak ada ya. Jadi angkanya bebas teman-teman. Gitu. Ini untuk kotak pertama udah kita cari. Kemudian kita cari kotak yang kedua. Kotak yang kedua itu rumusnya. Sorry, ini rotasi ya. Di bagian rotasi. Cos 0, sin 0, 0, minus sin 0, cos 0, 0, 0, dan juga 1. Ini cos 0, kita cari di sini, cos 0 sama dengan 0. Ya, teman-teman bisa search di Google atau pakai kalkulator ya, bahwa cos 0 itu adalah 0. Sebentar. Kemudian sin 0 dan 0. Sin 0 itu adalah 1. Di sini. Jadi kita hanya mengikuti rumus yang ada di sini aja teman-teman. Di bagian rotasi. Kemudian di bagian skala ini sama aja. Kita ikutin rumus yang ada di sini, cuman kita ubah di bagian SX dan SY-nya. Nah, SX dan SY-nya itu kita pakai ini nih. Ini. 2 dan juga 1. Nih, itu seperti kayak SHX dan juga SHY. Sama aja gitu teman-teman. Kita hanya ubah di bagian sini saja. 2 dan juga 1. Sesuai dengan rumus yang telah diberikan nih, SX dan SY ya, atau SHX dan SHY. Begitu. Kemudian untuk kotak yang ketiga atau kotak yang terakhir ya teman-teman, yang bagian ini sama aja, kita pakai rumus. Ini teman-teman harus upload rumus ini. Kita hanya mengubah minus TY dan minus TX dan minus TY gitu. Sama yang ini tadi, cuman karena dia pakai minus, jadi tinggal kita ubah aja. Nih, karena kan ini udah minus ya teman-teman, minus 8 dan minus 5, karena kan dia mintanya kan minus ketemu minus hasilnya plus, makanya di sini ditulis 5, 8, dan juga 1, karena dia plus, karena kan awalnya kan minus nih, minus 8 dan minus 5, kemudian di rumus itu minus TX dan minus TY, artinya kalau min ketemu min hasilnya menjadi plus gitu ya. Nih, terus 5 dan 8 aja, jadi nggak pakai minus. Kemudian kita kali dengan ini, titik awal, 3, 4, dan juga 1. Tuh ya teman-teman, kita kali. Nah, ini cara mengalikannya teman-teman, kita menggunakan teknik eliminasi satu per satu. Jadi kita kali dulu yang bagian translasi dulu. Jadi ini, titik yang ini nih, titik yang matriks yang awal ini, kita kali dengan ini. Gitu. Ya kan, sudah kita kali, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini, kemudian karena ini sudah kita kalikan, yang ini tidak kita tulis lagi di bawahnya. Jadi kita hanya tinggal menulis yang bagian ini saja nih. Bagian ini saja, kita kalikan dengan hasil yang sudah kita dapatkan dari hasil perkalian ini dan juga ini. Itu paham ya? Nah, karena ini sudah dikalikan teman-teman, jadi tidak perlu kita tulis kembali. Nah, selanjutnya sama aja. Jadi kita tinggal kalikan yang ini dengan ini. Tuh. Dan hasilnya adalah ini. Karena ini sudah kita kalikan, yang ini nggak kita tulis lagi. Jadi sisa ini aja nih. Jadi kita pindah ke sini. Gitu ya. Sampai seterusnya, ini juga di bagian ini karena kita kalikan yang ini udah kita kalikan, jadi yang ini hilang. Jadi ini kita kalikan dengan yang ini. Dan hasilnya adalah ini. Gitu. Hasilnya adalah ini. Kemudian, yang ini kita kalikan hasil dari sebelumnya. Adalah ini. Gitu. Dan hasilnya adalah ini. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Teman-teman mungkin bisa ingat kembali materi matriks ya. Cara mengalikan matriks dengan order yang sama. Nih, ini ada contohnya ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di bagian sini. Ini aku dapat dari guru dosen aku ya, Pak Putut ya. Terima kasih Pak Putut. Nah, ini kita
Udah ya. Ini kita rumusnya pakai ini teman-teman. Jadi kayak yang tadi dikali dengan ini, kemudian hasilnya adalah ini. Gitu ya. Jadi itu kayak apa ya? Kayak berulang gitu. Berulang sampai menemukan titiknya gitu, sampai istilahnya tuh kayak menyederhanakan sebuah matriks gitu ya. Ya gitu sih sederhananya ya. Begitu juga selanjutnya teman-teman. Berlaku dengan titik B, kemudian titik C, dan juga titik D. Begitu. Itu ya teman-teman. Sudah kita jelaskan tentang matriks 2 dimensi. Mudah ya untuk dipahami. Mungkin cukup ya dari aku tentang transformasi 2 dimensi. Cukup deh dari aku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.